Saya baru aja mendapatkan kenaikan limit dan juga kenaikan level ya di Traveloka Paylater. Selamat Anda berhasil menembus di level 4. Halo, kembali lagi di channel Magic. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengajukan ataupun mendapatkan kenaikan limit dari Traveloka Paylater ataupun yang sekarang bisa disebut T-Paylater. Dan ini merupakan cara terbaru untuk mendapatkan ataupun pengajuan kenaikan limit ya di Traveloka Paylater. Langsung aja kita masuk di opsi Traveloka Paylater-nya ya pada aplikasi dari Traveloka. Oke, nah di sini saya sudah limitnya itu mencapai di 12 juta rupiah, 12.600.000 ya lebih tepatnya, dan levelnya ini sekarang sudah mencapai di level 4. Jadi untuk di Traveloka Paylater itu untuk mendapatkan kenaikan limit itu akan mengikuti ya levelnya juga. Jadi kita berfokus aja naikkan level di Traveloka. Semakin tinggi level yang kita dapatkan, maka limitnya pun nanti akan mengikuti semakin tinggi juga. Di Traveloka Paylater ini kita bisa mendapatkan limit sampai di 50 juta rupiah. Nah, di sini saya mendapatkan kenaikan limit itu dalam waktu 4 bulan, sudah 4 kali ya mendapatkan kenaikan limit. Artinya setiap bulan saya mendapatkan kenaikan limit 1 kali setiap bulannya, sampai berada di level 4. Coba kita tekan di sini ya, untuk di level 4-nya. Nah, di sini seperti yang udah saya bilang, saya baru aja mendapatkan kenaikan limit dan juga kenaikan level ya di Traveloka Paylater. Selamat Anda berhasil menembus di level 4. Dan tentunya ada beberapa keunggulan dan keuntungan jika kita mendapatkan kenaikan limit atau juga kenaikan level di Traveloka. Jika sudah berada di level 4, limitnya ini bisa sampai di 25 juta rupiah dan tentunya bunganya pun akan jadi jauh lebih rendah gitu ya. Dan untuk bunganya sendiri ini mulai dari 3% sampai maksimal di 3,9%. Dan untuk penggunaan Traveloka Paylater-nya untuk semua produk, pembelian dengan limit Traveloka Paylater bisa diubah menjadi cicilan sampai di tenor 12 bulan. Dan untuk naik di level berikutnya yaitu di level 5, di sini kita harus lebih aktif menggunakan limit dari Traveloka Paylater dan bayar tagihannya tepat waktu. Dan pakai limit Traveloka Paylater itu dengan bijak. Coba kita tekan oke mengerti dulu ya di sini. Dan ini cara saya bisa mendapatkan kenaikan level dan juga kenaikan limit sampai di level 4. Di sini untuk pemakaian limit, nah di sini sudah ada kategori ya, dan ada 2 indikator yang diberikan oleh Traveloka sebagai panduan kita untuk mendapatkan kenaikan limit. Nah, 2 indikatornya itu adalah pemakaian limit dan juga pembayaran. Dan untuk pemakaian limit ini, nanti kategorinya itu ada rendah, sedang, dan juga tinggi gitu ya. Nah, untuk pemakaian limit, jika kalian ingin mendapatkan kenaikan level secara terus-menerus, pastikan pemakaian limitnya itu berada di level sedang ataupun di rendah. Tetapi lebih baik berada di level rendah aja. Jadi setiap bulannya kalian wajib gunakan limit Traveloka Paylater-nya. Jangan langsung dihabiskan ya limit Traveloka Paylater-nya. Misal kalian memiliki limit Traveloka Paylater di 10 juta, maka kalian gunakan aja maksimal di 40 sampai di 50% ya limit Travelokanya. Jangan melewati dari batas 50% tersebut. Karena jika melewati di atas 50% lebih gitu ya, maka nanti untuk kategori pemakaian limitnya itu akan masuk ke level yang tinggi. Yang mana jika level pemakaian limit kalian itu berada di level tinggi, itu untuk mendapatkan kenaikan limitnya akan sulit, bahkan tidak mungkin ya untuk mendapatkan kenaikan limit. Karena di Traveloka Paylater ini agak unik ya, tidak seperti Paylater yang lain yang mana mengharuskan kita pemakaian limit Travelokanya ataupun limit Paylaternya itu lebih sesering mungkin ataupun banyak gitu ya penggunaan limitnya. Nah, di Traveloka Paylater limitnya penggunaannya harus kalian jaga. Saya sendiri penggunaan limitnya itu berada di kisaran 40% aja maksimal dalam 1 bulan. Terserah limitnya mau kalian gunakan untuk apapun, terserah aja gitu ya. Mau kalian gunakan untuk membeli tiket pesawat, travel, hotel, dan lain-lain. Selanjutnya untuk di kategori yang di pembayaran. Nah, untuk kategori pembayaran, di sini wajib kategorinya itu lancar ya. Jangan sampai macet ataupun nunggak. Dan untuk pembayaran tagihan di Traveloka Paylater, yang limit Traveloka Paylaternya misalnya sudah kalian gunakan, kalian boleh kok bayarkan tagihan Traveloka Paylater itu lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Itu tidak masalah sama sekali. Saya sendiri selalu menggunakan dari Traveloka Paylater ataupun membayar tagihan Traveloka Paylater jauh lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. Misalnya saya gunakan tenor 6 bulan, saya langsung lunasi di bulan pertama, itu pun tidak masalah sama sekali. Dan yang paling penting untuk menggunakan limit Traveloka Paylater ini tidak boleh mendadak gitu ya. Maksudnya tidak boleh mendadak itu seperti ini. Jadi misalnya
pada hari ini kalian melakukan pemesanan tiket pesawat, hotel, atau apapun ya, dengan menggunakan limit Traveloka Pay Later. Nah, kalian tidak boleh melakukan pemesanannya ataupun untuk check-in ya, untuk di tiket pesawat ataupun hotel, ataupun lain-lain gitu ya, untuk di hari yang sama. Jadi kalian itu wajib memiliki planning ya. Kalau di aplikasi Traveloka Pay Later-nya sendiri, sudah saya tanya ke customer service bahwa untuk penggunaan limit dari Traveloka Pay Later itu sifatnya harus kita rencanakan terlebih dahulu. Jadi yang baik itu penggunaan Traveloka Pay Later itu seperti ini. Misalnya saya ingin pergi ke Bali gitu ya. Saya pesan tiketnya hari ini dan juga pesan hotelnya hari ini, tetapi untuk penerbangan dan juga untuk check-in pesawatnya atau juga untuk check-in hotelnya itu 2 minggu kemudian. Kita pesannya sekarang, tetapi untuk pemesanan di 2 minggu kemudian. Jangan kalian lakukan pemesanan hari ini dan juga berangkatnya hari ini, atau juga ya di bawah 7 hari. Jika kalian melakukan hal tersebut, pemesanannya sekarang, dan lakukan check-in ataupun untuk penerbangannya itu di bawah 7 hari di saat kalian sudah melakukan pemesanan, kemungkinannya kalian akan terkena, limitnya itu akan turun, dan juga levelnya akan turun gitu ya. Kemungkinannya level naik itu akan sulit. Jadi cukup kalian lakukan aja seperti itu ya. Dan untuk mendapatkan kenaikan limit dari Traveloka Pay Later ataupun juga levelnya gitu ya. Nah, dari aplikasi Travelokanya sendiri sebenarnya sudah ada ya kategorinya di sini. Seperti misalnya jangan gunakan limit lebih dari 70% gitu ya, 75%. Nah, tadi saya kan udah jelaskan ya. Dan berdasarkan pengalaman saya dan yang udah saya jalankan, itu semuanya berhasil ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di awal. Dan semakin tinggi level dari Traveloka Pay Later kita, tentunya akan banyak keunggulan juga yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk di level paling tinggi, ini ada di level 6 dengan maksimal di 50 juta limit yang bisa kita dapatkan. Dan bunganya pun nanti akan jadi jauh lebih rendah ya. Jadi itulah tips dan trik agar bisa mendapatkan kenaikan limit dan juga kenaikan level di Traveloka Pay Later yang sudah terbukti ampuh ya. Karena saya sendiri sudah membuktikan dan sudah mempraktikannya gitu ya. Dan tentunya cara ini merupakan cara yang terbaru dan terupdate, jadi kalian bisa terapkan ke akun ataupun ke limit Traveloka Pay Later kalian agar bisa mendapatkan kenaikan level dan juga kenaikan limit di Traveloka Pay Later setiap bulannya sampai kalian mendapatkan di level 6 dan juga limitnya sampai mentok di 50 juta rupiah. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih.